Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Gabriela Lampinu, NIM 2018 310037, Prodi Agribisnis, mata kuliah Bisnis Internasional. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai perusahaan multinasional. Hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu arti dari perusahaan multinasional itu sendiri. Perusahaan multinasional adalah istilah untuk perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri yang membuka cabangnya di negara lain guna untuk memperluas usahanya. Perlu kita ketahui bahwa perusahaan multinasional tidak hanya memproduksi satu barang, tapi mereka memproduksi berbagai macam barang, yang dimulai dari makanan, minuman, sampai dengan pakaian. Adapun manfaat yang diperoleh oleh perusahaan multinasional seperti peningkatan dalam perekonomian mereka akan mendapatkan pekerja yang murah di tempat di negara mereka membuka cabang. Seperti saya mengambil contoh ketika negara lain membuka cabang di Indonesia. Maka perusahaan tersebut akan memperoleh pekerja-pekerja dengan gaji yang rendah. Karena di Indonesia sendiri gaji dari buruh atau pekerja itu masih di bawah UMR. Mereka masih digaji dengan gaji yang rendah yang tidak sesuai dengan standar. Lalu apa keuntungan yang diperoleh negara tersebut? Tentu saja, negara tersebut dapat membuka lowongan pekerjaan. Dengan adanya perusahaan-perusahaan yang membuka cabangnya di negara ini, banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan kemudian mendapatkan pekerjaan, sehingga mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, bisa saja dengan adanya pembukaan cabang tersebut, negara tersebut dengan perusahaan itu akan melakukan perjanjian investasi dalam bidang bisnis. Tentu hal ini dapat menguntungkan negara tersebut, sehingga meningkatkan devisa dan juga pajak untuk negara. Hal ini bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dari segi perusahaan multinasional, mereka memperoleh manfaat, dan juga negara tersebut memperoleh keuntungan. Untuk selanjutnya, akan dibahas oleh teman saya, Merliana Nadia. Terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Merliana Hadiah, NIM 2018 310105, Prodi Agribisnis Angkatan 2018. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai perusahaan multinasional. Saya akan melanjutkan materi dari sejarah MNC. MNC ini didirikan pada tahun 1603 yang akan menjadi perusahaan terbesar di dunia selama hampir 20 tahun. Ciri-ciri dari MNC ini ada pula karakteristik utama perusahaan multinasional, yaitu yang pertama secara umum MNC ini sebagai kekuatan utama nasional dalam perusahaan besar dalam hal investasi. Yang kedua itu sebagai sistem pengambilan keputusan yang lengkap. Yang ketiga, MNC mencari pasar untuk dijual hasil produksi agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang berikutnya itu teori dasar MNC. Ada dua teori dasar MNC. Yang pertama itu teori Himmer. Teori Himmer ini adalah salah satu sarjana pertama yang terlibat dalam mengembangkan internasional teori perusahaan multinasional. Yang kedua itu teori John Dunning. Teori John Dunning ini dikenal sebagai seorang peneliti di bidang ekonomi tentang investasi langsung internasional dan perusahaan multinasional. Kedua teori ini, yaitu teori Himmer dan teori John Dunning, ini merupakan salah satu pendiri bisnis internasional dan bidang studi spesial. Yang berikutnya itu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam MNC. Faktor yang harus diperhatikan dalam MNC ini dapat mempengaruhi aktivitas bisnis, yaitu yang pertama itu perbedaan dalam sistem hukum. Setiap negara tentunya memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, seperti yang pertama itu struktur, kategori, dan konsep. Tetapi di sini kita harus menggunakan sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara tersebut. Yang kedua itu sistem politik. Dalam menjalankan sebuah bisnis dalam suatu perusahaan antara negara tentunya memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Akan tetapi sistem politik ini dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan tidak dapat saling merugikan antara satu sama lain. Yang ketiga itu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi ini merupakan cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh sebuah perusahaan yang didirikan dalam suatu negara.
tujuan untuk mengatur kehidupan ekonomi guna mencapai tujuan tertentu. Yang berikutnya itu bahasa. Bahasa merupakan hal yang paling utama dalam sebuah bisnis di suatu perusahaan. Contohnya, Korea mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia. Di dalam perusahaan tersebut setidaknya ada karyawan yang bisa menggunakan bahasa Indonesia agar dapat berinteraksi dengan klien yang lain. Yang berikutnya itu standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atau sebagian pekerjaan. Setiap perusahaan memiliki standar kerja yang ditetapkan secara profesional. Yang berikutnya itu budaya lokal. Dalam menjalankan bisnis di suatu negara, kita harus bisa menyesuaikan budaya di suatu perusahaan tersebut. Yang berikutnya perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan merupakan ikatan di mana melibatkan dua atau lebih dalam suatu negara di suatu bisnis untuk menghilangkan hambatan dagang, baik hambatan tarif seperti pajak maupun impor, agar bisnis dapat berjalan dengan lancar.